Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Mbak Dias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia ya. HIV atau AIDS ini menjadi penyakit yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Mereka yang menyintas HIV AIDS ini biasanya hidupnya dipenuhi dengan rasa gelisah, takut, khawatir, putus asa karena mungkin sampai saat ini gitu ya belum ada obat untuk menangani HIV AIDS. Adanya hanya untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut. Lalu apa itu HIV AIDS dan bagaimana kepedulian kita dan stigma masyarakat, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu peduli dan kenali HIV AIDS. Namun sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa stigma masyarakat terkait HIV AIDS. Kita lihat yang pertama ya. Kesalahan informasi seputar HIV AIDS. Nah, ini yang menjadi catatan penting dan PR bagi kita bersama. Mungkin ada di sekitaran lingkungan kita gitu ya. Mereka adalah penyintas HIV AIDS atau ODA gitu ya, orang dengan HIV AIDS. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita merespons kita kepada mereka gitu. Nah, ini yang menjadi catatan penting juga, bahwasanya kalau kita ingin menggali informasi jangan hanya mengandalkan katanya, kata si dia seperti itu ya, atau cuma sekadar googling di Mbah Google gitu ya. Tapi kita harus menanyakan langsung mungkin ke ahlinya, ke tenaga medis, atau langsung ke penyintas HIV AIDS-nya langsung seperti itu, supaya informasinya nggak setengah-setengah dan nggak salah gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui lebih mendalam supaya stigma kita ini tidak terlanjur berjalan terus, kita harus mendapatkan informasi dari sumber yang sangat valid dan terpercaya ya. Kita lanjut yang kedua. Takut bergaul dengan ODA. Nah, ini yang menjadi catatan penting juga, harus kita garis bawahi bahwasanya banyak dari kita yang ngerasa takut gitu ya ketika kita ngobrol sama ODA, bersalaman, takut ketularan gitu. Padahal it's not that simple gitu ya. Nggak semudah itu, nggak sesederhana itu penularan dari HIV AIDS ini sendiri. Jadi ini yang kemudian stigma juga yang lahir dan muncul di masyarakat, bahwasanya semudah itu bisa tertular HIV AIDS. Padahal ada beberapa media penularan dan tidak segampang hanya mungkin salaman aja gitu ya. Jadi kita harus lebih tahu bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dengan penyakit HIV AIDS ya. Kita lihat yang ketiga, diskriminasi. Nah, ini juga menjadi catatan penting, bahwasanya ketika ada orang dengan ya riwayat HIV AIDS gitu ya, mereka akan terdiskriminasi baik dari hal pekerjaan mungkin atau kehidupan sosial dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan antara kehidupan sosial, pekerjaan dengan penyintas HIV AIDS. Mereka juga equal sama kita ya, sama-sama punya posisi dan hak untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang terakhir, HIV AIDS adalah aib. Nah, ini yang kemudian paling muncul di masyarakat, bahwasanya orang dengan HIV AIDS adalah aib, entah itu aib bagi keluarga ataupun aib bagi lingkungan. Padahal nobody wants gitu ya, nggak ada yang mau mereka menyintas HIV AIDS, tapi keadaan yang mungkin akhirnya membuat mereka menyintas HIV AIDS. Jadi jangan bilang kalau bahwasanya HIV AIDS ini adalah aib seperti itu ya. Oke, itu dia tadi 4 stigma yang mungkin terjadi di masyarakat bahkan mungkin sampai detik ini gitu ya. Dan selanjutnya kita akan membahas dengan penyintas HIV AIDS. Langsung tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa stigma yang mungkin muncul di masyarakat terkait HIV AIDS. Nah, untuk ngobrol langsung gitu ya, saat ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan salah satu penyintas HIV AIDS, Mbak Neneng Yulianti. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Neneng, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik, Mas. Alhamdulillah baik ya Mbak Neneng ya. Mbak, hari ini kita akan Iya. membahas nih Mbak, sebenarnya hari ini kan Hari AIDS Sedunia ya, 1 Desember. Mungkin ini menjadi satu waktu kita momentum untuk kembali merenungi sebenarnya bagaimana kemudian respon atau stigma masyarakat yang masih terjadi hingga saat ini. Apakah masih seperti dahulu atau sudah semakin membaik seperti itu ya Mbak ya. Nah, kalau berbicara tentang penyintas HIV AIDS sebagai salah satu penyintas gitu Mbak, mungkin bisa diceritakan kapan Mbak Neneng ini mulai menyintas HIV AIDS dan reaksinya waktu pertama kali mengetahui hal tersebut apa Mbak? Iya, baik, Mas. Jadi aku terinfeksi itu tahun 2003 ya. Jujur pada saat itu aku
kurang paham ya informasi tentang HIV itu seperti apa gitu. Jadi pertama kali mendengar, divonis HIV, aku sangat kaget banget gitu pada saat itu gitu. Seperti gimana ya, rasanya kayak nggak percaya gitu. Karena kan aku merasa, aku wanita yang tidak berbuat macem-macem gitu, tiba-tiba harus, divonis HIV gitu. Oke. Nah, kemudian apa yang, membuat akhirnya Mbak Neneng ini mau terbuka dan sejak kapan gitu Mbak Neneng? Apa alasan terbesarnya? Iya, alhamdulillahnya sih pada saat itu, waktu pertama kali mengetahui status, lingkungan di sekitarku tuh, mereka sepertinya sudah paham tentang informasi HIV. Jadi mereka, mendukung gitu ya, tidak mengucilkan saya gitu. Nah, dan di saat itu juga, aku ngalamin maksudnya beberapa teman-teman yang mengalami, stigma dan diskriminasi dari lingkungannya gitu. Dan itu, kenapa akhirnya aku mulai mencoba untuk, terbuka, di depan umum. Karena aku berpikir kalau kita semakin menyembunyikan diri, artinya kita tidak, terbuka di depan umum, orang lain makin tidak tahu gitu, ODA itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Kan yang ada di pikiran masyarakat ini kan orang dengan HIV itu biasanya sakit atau kondisinya seperti apa gitu. Padahal kan enggak gitu. Dengan maksudnya ODA itu masih bisa bekerja, masih bisa bersosialisasi gitu. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk, berani terbuka biar masyarakat tahu bahwa orang dengan HIV tuh ya sama seperti kalian gitu. Artinya tidak ada yang berbeda, yang membedakan hanya ada virus di dalam tubuh saya, itu aja sih. Oke. Tadi Mbak Neneng sempat menyebutkan bahwasanya orang-orang sekitar, masyarakat responnya juga lumayan baik seperti itu mendukung. Tapi ada tidak Mbak Neneng sempat mengalami masa di mana kayak, aduh ada nih orang-orang yang ngucilin atau diskriminasi gitu ya atau ngomongin di belakang yang akhirnya Mbak Neneng tahu jadi kayak agak membuat Mbak Neneng agak drop gitu Mbak Neneng? Iya, alhamdulillahnya kalau lingkungan kan memang tidak, mengucilkan saya ya, artinya mereka, menerima saya. Justru saya merasa di stigma dan diskriminasi itu dari keluarga saya sendiri gitu, terutama dari pihak, mertua saya. Padahal kan, saya terinfeksi HIV juga karena dari pasangan dari suami saya yang dulunya, pengguna narkoba suntik gitu. Akhirnya saya sampai ya berjuang melawan itu gitu, Mas. Hmm. Sampai akhirnya saya, apa ya, ikut, di berbagai LSM, akhirnya saya mendapatkan informasi yang benar tentang HIV dan akhirnya saya juga berbagi, di lingkungan di rumah, terutama di rumah karena saya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan itu di rumah mertua dan di keluarga saya. Alhamdulillah sih setelah setahun saya memberikan informasi, ya memang sih informasinya hanya melalui buku ya, artinya saya pada saat itu menggunakan media buku untuk memberikan informasi tentang HIV gitu. Hmm. Alhamdulillah sih setelah setahun, mereka mulai ya tadinya menjauh, sekarang mulai mendekat gitu. Hmm. Itu sih Oke. yang dirasakan. Oke, ini berarti memang perjuangan yang sangat luar biasa untuk meyakinkan, bahkan kalau mungkin orang menghadapi stigma dari masyarakat, dari luar orang-orang terdekat kita justru di awal-awal Mbak Neneng justru mendapatkan itu di keluarga inti seperti itu ya. Nah kemudian menjadi pertanyaan kan gini Mbak Neneng, ketika kita ngomongin ODA atau penyintas HIV/AIDS gitu ya, itu banyak yang akhirnya Iya. hidupnya merasa kayak khawatir, gelisah, putus asa, udah kayak nggak punya harapan hidupnya udah nggak ada gitu kan ya. Udah nggak tahu ngomongin apalagi mau ke depan gitu. Karena masa depannya ibarat kata udah hancur gitu. Nah kemudian tapi kalau kita melihat apa yang terjadi sama Mbak Neneng ini kan Mbak Neneng bisa memiliki semangat hidup yang jauh lebih baik gitu. Semangat sekali menghadapi hidup. Nah apa yang kemudian membuat Mbak Neneng tetap menjalani hidup dengan penuh dengan semangat dan mungkin penuh dengan impian-impian ke depan? Iya, sebetulnya sih yang memberikan, semangat adalah yang pertama adalah anak-anak ya, Mas. Mhm. Karena pada saat itu kan, eee,
Aku terinfeksinya tahun 2003, terus 2004 awal suamiku meninggal, dan aku lagi hamil anak yang kedua gitu. Pada saat itu yang membuat saya semangat adalah anak-anak saya gitu. Dan alhamdulillah juga lingkungan mendukung saya gitu. Jadi ya gimana ya, termotivasi dari itu aja sih, karena nanti kalau saya nggak ada gitu gimana dengan anak-anak saya sih, saya berpikirnya seperti itu. Yang Mmm, terpenting adalah pada saat itu adalah anak-anak saya yang penyemangat hidup saya. mhm. Itu sih Mas. Lalu bagaimana dengan anak-anak sekarang sudah pasti tahu ya, kondisi dari Mbak Neneng atau seperti apa, Mbak? Iya, kalau anak-anak, alhamdulillah sih aku punya anak 3 Mas, Mhm, alhamdulillah mereka semuanya negatif mhm, gitu, dan anakku yang pertama juga sudah mengetahui kalau, mamahnya tuh terinfeksi HIV, anak yang kedua juga. Tapi kalau yang ketiga karena usianya baru 9 tahun mungkin belum paham ya, mhm. tapi yang ke-1, yang kedua sudah tahu. Oke. Mbak Neneng, ini kalau kita berbicara Mbak Neneng dan mungkin Mbak Neneng masih lumayan beruntung ketika masyarakat di sekitar bisa mensupport, tapi mungkin banyak dari, teman-teman penyintas ODA yang lain gitu ya, yang kemudian di lingkungan sekitarnya ini tidak mendukung kan gitu, tidak suportif, support sistemnya tidak baik gitu. Bagaimana Mbak Neneng melihat stigma yang ada sekarang di masyarakat? Apakah masih, buruk seperti dahulu, mendiskreditkan ODA atau sekarang sudah jauh lebih baik? Sebenarnya sih kalau dilihat dari tahun 2003 sampai sekarang, itu sudah, jauh lebih baik sih ya, tapi memang masih dirasakan ada beberapa teman teman ODA yang merasakan stigma dan diskriminasi. Mungkin, ya itu tadi, eee, karena mereka tidak tahu informasi tentang HIV/AIDS. Seperti awalnya waktu, aku ngalamin diskriminasi itu aku juga berpikir, mungkin keluargaku tidak tahu gitu informasi HIV itu seperti apa gitu. Makanya ya aku melalui media buku, aku memberikan informasinya, seperti itu sih Mas. Masih ada sih dirasakan sampai saat ini. Mhm. Masih ya? Oke, mungkin yang terakhir nih Mbak Neneng, dengan stigma yang mungkin Iya. masih terjadi di masyarakat gitu ya, di mana mungkin ada yang masih merasakan diskriminasi, terkucilkan dari masyarakat, tidak bisa mendapatkan pekerjaan, pergaulan sosial dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Sudahlah, mendapatkan ujian gitu kan, tapi kemudian mendapat ujian lagi dari masyarakat yang belum bisa support mereka untuk sebenarnya semuanya dari kita sama, equal seperti itu kan ya, Mbak, ya. Nah, kemudian mungkin ada nggak yang ingin disampaikan oleh Mbak Neneng untuk masyarakat, terkait stigma mereka kepada teman-teman ODA dan juga, pesan untuk teman-teman ODA-nya sendiri untuk tetap semangat gitu, apalagi di masa pandemi ini kan semua serba sulit gitu, Mbak. Silakan Mbak Neneng. Iya, kalau untuk apa ya, ke masyarakat sih, terutama ya, karena sekarang ini teman-teman ODA memang masih ada beberapa yang masih merasakan stigma dan diskriminasi. Yang perlu mungkin kita semua ya, yang perlu kita lakukan adalah maksudnya memberikan informasi HIV itu yang benar gitu. Mhm, Jangan memberikan, gambar-gambar atau slogan-slogan yang mengerikan tentang HIV, tapi berikanlah informasi HIV yang, benar dan, eee, bisa menjelaskan bahwa HIV itu sebetulnya tidak mengerikan yang seperti mereka bayangkan, seperti itu sih. Terus kalau, harapannya kalau memang mau menjauhkan, jauhkan aja virusnya, tapi jangan orangnya, mungkin itu. Dan untuk teman-teman ODA, karena hari ini adalah hari 1 Desember, saya berharap teman-teman tetap semangat, menjalani hidup karena memang hidup harus tetap berjalan, dan jangan lupa, untuk patuh tetap, minum obatnya supaya kesehatan kita, tetap terjamin. Apalagi sekarang ini lagi, adanya Covid ya, tetap menjaga, protokol kesehatan, itu aja sih.
Oke, pasti akan ada hikmah dari setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita seperti itu ya Mbak Neneng ya. Dan intinya tetap semangat, Betul. berpikir positif, pasti Tuhan punya jalan terbaik dan jalan yang indah nanti ke depannya. Dan ingat bahwasanya untuk Anda pemirsa dan juga masyarakat di seluruh Indonesia dan dunia, ingat jauhi penyakitnya bukan orangnya. Terima kasih Mbak Neneng sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk anak-anak di rumah dan semoga Terima hari-harinya kasih tetap Mas. indah. Terima kasih Mbak Neneng, selamat Iya, pagi, terima kasih. assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.